Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuncoro Jati, asisten dosen praktikum bangunan teknik sipil periode 2021-2022. Berikut ini adalah penjelasan tentang denah rencana sanitasi. Sebelumnya akan saya jelaskan apa tuh plumbing. Jadi, plumbing merupakan suatu rangkaian instalasi tambahan atau pelengkap pada suatu bangunan. Yang dimaksud dengan plumbing ini sendiri merupakan instalasi pipa-pipa yang menyalurkan pasokan air bersih maupun air kotor pada suatu bangunan. Yang termasuk ke dalam plumbing antara lain adalah instalasi air bersih, instalasi air kotor, instalasi air buangan. Pada suatu bangunan seperti rumah tinggal, pada layar ini terdapat instalasi air bersih, air kotor, dan air buangan. Kemudian, pipa yang digunakan untuk instalasi plumbing air bersih ini berbeda dari instalasi air kotor. Pada air bersih ini menggunakan pipa PPR, polypropylene random. Biasanya pipa ini berwarna hijau terang. Seperti gambar pada video ini, keuntungan penggunaan pipa ini adalah tidak berkarat. Kemudian, tahan terhadap tekanan tinggi, mempunyai daya tahan yang baik terhadap kimia, tahan untuk instalasi air panas, dan tahan benturan dan tidak mudah pecah seperti pipa plastik lainnya. Legenda denah. Kran air zinc disimbolkan dengan Kamin 1, kran air normal disimbolkan dengan Kamin 2, sumur air bersih disimbolkan dengan SM, tandon air disimbolkan dengan TD, pipa air bersih jenis PVC 3/4 inch disimbolkan dengan garis putus-putus warna biru. Pemasangan pipa air bersih di lantai dasar. Pertama, tentukan sumber mata air. Kali ini pada denah saya menggunakan sumber air dari tanah. Kemudian, tentukan penempatan letak dari sumber air tersebut. Pada denah kali ini, sumur terletak di luar bangunan, disimbolkan dengan huruf SM. Setelah itu, tentukan letak posisi dari tandon air, disimbolkan dengan TD. Pada denah kali ini, posisi tandon air berada di luar bangunan dengan ketinggian 6 meter di atas muka tanah. Setelah itu, tentukan letak posisi dari kran air zinc K1 dan kran air normal K2. Setelah itu, kita buat rancangan pipa. Rancangan pipa pada denah kali ini berada di garis putus-putus warna biru. Perlu diingat, standar pemasangan pipa adalah kemiringan 2 derajat. Jalur pipa air bersih. Pertama, air bersih yang berada di sumur disimbolkan dengan huruf SM, dipompa naik ke atas ke dalam tandon air, disimbolkan dengan huruf TD. Setelah itu, tandon air terisi penuh, air disalurkan ke bawah, ke kran air zinc dan juga kran air normal. Kran air zinc berada di area dapur atau K1 dan kran air normal berada di kamar mandi atau K2. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar asli di lapangan ini. Jadi pada gambar ini air dari PDAM dipompa ke arah tangki air kemudian disalurkan ke rumah. Sedangkan pada gambar asli di lapangan yang ini menggunakan air sumur. Nah, dari air sumur dipompa ke atas ke arah
tangki air, kemudian disalurkan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan denah rencana sanitasi di lantai 1. Legenda denah, keran air zinc disimbolkan dengan K1, keran air normal disimbolkan dengan K2, sumur air bersih disimbolkan dengan SM, tandon air disimbolkan dengan TD, pipa air bersih 3/4 inch jenis PVC disimbolkan dengan garis putus-putus warna biru. Jalur pipa air bersih di lantai 1. Setelah kita menentukan penempatan letak sumber air atau sumur dan juga tandon air, selanjutnya adalah jalur air atau pipanya. Air dari sumur dipompa naik ke atas ke dalam tandon air. Setelah tandon air terisi penuh, air disalurkan ke arah pipa keran air normal atau K2. Di lantai 1 ini terdapat perbedaan antara denah lantai dasar yang tidak ada keran air zinc atau K1-nya. Selanjutnya, instalasi air kotor. Instalasi plumbing pertama yang perlu diperhatikan sebelum membangun suatu rumah adalah letak atau posisi instalasi pipa air kotor. Karena instalasi ini berada di bawah lantai dari suatu bangunan, sehingga jika terjadi kesalahan dalam instalasi akan mempersulit pekerjaan maupun pembetulan instalasi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam instalasi air kotor ini adalah kemiringan pemasangan pipa untuk kelancaran drainase. Kemiringan yang biasa dipakai pada instalasi ini adalah disarankan 3%. Jenis pipa yang biasa digunakan dalam instalasi ini adalah pipa PVC, polyvinyl chloride. Pipa ini digunakan karena mempunyai keuntungan. Pertama, penginstalan mudah, tahan terhadap bahan kimia, memiliki daya tahan korosi, daya konduksi panas yang rendah, biaya instalasi rendah, dan bebas perawatan. Contoh instalasi air kotor adalah saluran dari kloset ke septic tank. Diusahakan dalam penginstalannya tidak menggunakan sambungan sudut 90 derajat, melainkan menggunakan sambungan sudut 45 derajat. Ini dikarenakan agar kotoran tidak menyumbat atau menyumpal pada persikuan dari sanitasi. Nah, bisa kita lihat pada contoh gambar pada layar ini seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan denah sanitasi air kotor lantai dasar. Legenda denah. Kloset duduk disimbolkan dengan CL, floor drain disimbolkan dengan FD, tempat cuci piring disimbolkan dengan K, septic tank disimbolkan dengan ST, sumur peresapan disimbolkan dengan SP, bak kontrol disimbolkan dengan BK, pipa air kotor 4 inch jenis PVC disimbolkan dengan garis strip dengan warna merah. Jalur pipa air kotor lantai dasar. Pertama, kita tentukan letak dari sumur peresapan. Pada denah kali ini disimbolkan dengan SP. Kemudian, tentukan letak dari septic tank, disimbolkan dengan ST. Setelah itu, tentukan letak dari bak kontrol, disimbolkan dengan BK. Pada denah kali ini, saya menggunakan 2 bak kontrol. Perlu diingat, untuk ketiga ini, penempatan akan lebih baik apabila tidak terlalu jauh. Dan juga
untuk penempatan ketiga ini agar jauh dari sumber air bersih, minimal ada jarak 8 meter. Setelah itu, saya akan menjelaskan jalur air kotor dari kloset. Jalur air kotor dari kloset. Nah, pada dinah ini disimbolkan dengan GL, masuk ke septic tank, disimbolkan dengan ST. Setelah itu disalurkan ke sumur peresapan, disimbolkan dengan SP. Kemudian saya akan menjelaskan jalur air kotor dari floor drain, disimbolkan dengan FD. Nah, ini ada dua, dan juga tempat cuci piring yang berada di area dapur. Pipa air kotor yang berada di area dapur dan area floor drain disalurkan ke bak kontrol terdekat. Kemudian jalur air kotor dari floor drain dan dapur tempat cuci piring. Nah, pada dinah kali ini tempat cuci piring di area dapur ini disimbolkan dengan ZK, dan floor drain yang berada di kamar mandi disimbolkan dengan FD. Nah, ini ada dua kamar mandi ya. Nah, nanti pipa yang dari floor drain disalurkan ke bak kontrol terdekat. Nah, di sini juga yang dari floor drain kamar mandi sebelah sini disalurkan ke bak kontrol terdekat, dan tempat cuci piring disalurkan ke bak kontrol terdekat. Setelah sampai ke bak kontrol, kemudian air kotor disalurkan ke sumber peresapan langsung ya. Nah, yang sebelah sini juga. Setelah masuk ke bak kontrol, langsung disalurkan ke sumber peresapan. Setelah itu, saya akan menjelaskan dinah sanitasi air kotor di lantai 1. Agenda dinah: kloset duduk disimbolkan dengan CL, floor drain disimbolkan dengan FD, tempat cuci piring disimbolkan dengan ZK, septic tank disimbolkan dengan ST, sumber peresapan disimbolkan dengan SP, bak kontrol disimbolkan dengan BK, pipa air kotor disimbolkan dengan garis titik putus berwarna merah dengan jenis PVC diameter 4 inch. Setelah itu saya akan menjelaskan jalur pipa air kotor di lantai 1. Setelah kita menentukan letak dari septic tank, sumber peresapan, dan bak kontrol di lantai dasar tadi, kemudian saya akan menjelaskan jalur pipa masuknya. Di lantai 2 ini air kotor yang berada di floor drain yang disimbolkan dengan FD sebelah sini, dan juga di area kamar mandi sebelah sini langsung masuk ke area bak kontrol. Nah, setelah sampai ke area bak kontrol, langsung masuk ke sumber peresapan. Setelah itu, air kotor yang dari kloset disalurkan ke septic tank terlebih dahulu. Setelah dari septic tank disalurkan ke sumber peresapan. Selanjutnya, saya menampilkan pengerjaan bak kontrol di lapangan. Bisa kita lihat gambar ini menunjukkan pengerjaan bak kontrol rumah. Kemudian, gambar ini adalah proses pengerjaan septic tank. Dan yang terakhir, gambar ini menunjukkan proses pengerjaan sumur resapan.
Kemudian saya akan menjelaskan detail dari denah sumur resapan. Pada denah ini saya menggunakan ukuran sumur peresapan 1 x 1 meter. Bisa kita lihat diameter 1 x 1 meter. Nah, di sini adalah pipa PFC 4 inch yang dari septic tank tadi. Nah, ini arsiran garis merah sebelah sini adalah buis betonnya dengan diameter 1000 mm. Kemudian saya akan menjelaskan potongan dari sumur resapan. Pada potongan dari sumur resapan ini ada beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan pasir. Lapisan pasir adalah lapisan pertama dari sumur resapan. Kemudian lapisan kedua adalah ijuk. Lapisan ketiga adalah batu koral. Lapisan keempat adalah ijuk. Lapisan kelima adalah batu kali. Nah, bagian atas ini bisa kita lihat arsiran sebelah sini adalah rumputnya, bawahnya adalah tanah huruf. Nah, sebelah sini adalah pipa PFC-nya 4 inch. Arsiran sebelah sini adalah pasangan buis beton. Nah, ini adalah gambaran dari air kotornya. Denah septic tank. Kali ini saya akan menjelaskan denah septic tank. Pada denah kali ini saya menggunakan ukuran denah septic tank 2 meter kali 1,5 meter. Nah, pada sebelah sini, arsiran sebelah sini, ini adalah pasangan bata truss ram, finishing plaster truss ram. Nah, sebelah sini adalah manhole-nya, sebelah sini adalah lubang penghawaannya, dan sebelah sini adalah pipa PFC 4 inch dari toilet. Nah, pipa yang dari toilet tadi masuk ke sebelah sini. Kemudian pipa sebelah sini adalah pipa PFC 4 inch ke sumur resapan. Nah, setelah masuk ke septic tank ini, air kotor disalurkan ke sumur resapan lewat pipa sebelah sini. Jadi berlawanan ya pipanya. Nah, ini adalah potongan dari septic tank. Bisa kita lihat pipa sebelah sini adalah lubang penghawaannya tadi. Bisa kita lihat di potongannya ya. Terus sebelah sini adalah manhole-nya. Sebelah sini adalah plat beton. Nah, ini tebal 10 cm. Ini adalah pipa PFC 4 inch yang masuk ke sumur resapan tadi. Dan pipa sebelah sini adalah pipa PFC yang dari toilet tadi. Nah, ini menggunakan pasangan bata truss ram, finishing plaster truss ram. Denah bak kontrol. Kemudian saya akan menjelaskan denah bak kontrol. Pada gambar kali ini denah bak kontrol berukuran 40 x 40 cm. Nah, bisa kita lihat ini adalah pipa outletnya atau pipa keluar. Nah, ini adalah pipa inletnya, pipa masuknya.
Nah, ini air yang dari dapur atau dari floor drain masuk ke sini, kemudian keluar lewat pipa outletnya dan masuk ke sumur peresapan. Nah, ini adalah gambar potongannya. Bisa kita lihat sebelah sini adalah handle besinya. Kemudian sebelah sini adalah plat betonnya dengan tebal 8 cm. Nah, ini pipa outletnya atau pipa keluar. Ini adalah pipa inletnya atau pipa masuk. Ini adalah water trap. Nah, ini yang tipis ini adalah pasangan bata trasram. Kemudian ini adalah plaster trasram bagian dalamnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.